Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, teman-teman mahasiswa yang saya cintai dan saya sayangi, semoga hari ini kalian mendapatkan kemudahan untuk belajar, mendapatkan kemudahan dan kelancaran untuk belajar di Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga. Terima kasih. Sebelumnya, ini baik, teman-teman mahasiswa silahkan ketik link yang ada di layar tersebut. Ketik link di Google, lalu kemudian isi formulir presensinya ya, nama dan NIM dan lain sebagainya kalian isi di link tersebut lalu di-upload. Oke, saya berikan waktu sebentar untuk mengisi link tersebut. Baik, teman-teman mahasiswa, nanti bisa dilanjut linknya, pendaftaran absensinya ya. Islam dan ilmu sosial humaniora itu terkait erat dengan studi Islam dan ilmu sosial humaniora. Nah, kata studi ada beberapa pengertian. Yang pertama, kalau dari Lester Crowe dan Alice Crowe menyebutkan bahwasanya studi adalah kegiatan yang sengaja diusahakan dengan maksud untuk memperoleh keterangan, mencapai pemahaman yang lebih besar, atau meningkatkan satu keterampilan. Ini sama seperti Anda, teman-teman belajar di fakultas ini. Jadi sengaja berusaha memperoleh, mencapai, meningkatkan sesuatu yang dicita-citakan. Sementara Muhammad Hatta sendiri mengartikan studi merupakan mempelajari sesuatu untuk mengerti kedudukan, mencari pengetahuan tentang sesuatunya dalam hubungan sebab akibat, ditinjau dari jurusan tertentu dan metode yang tertentu pula. Nah, kenapa kok saya mengambil dari dua orang ini? Ini berhubungan erat dengan pertanyaan saya di video dalam grup kelas, bahwasanya saya mempertanyakan alasan rekan-rekan mahasiswa memilih jurusan itu kenapa begitu. Dari situ kita nanti bisa ketahuan bahwasanya rekan-rekan mahasiswa ini sudah berusaha dengan sengaja memperoleh, mencapai, meningkatkan sesuatu yang dicita-citakan dari awal begitu. Jadi bisa tahu alasan teman-teman mahasiswa, lalu kemudian dari situ kita bisa meningkatkan sesuatu yang dicapai, yang dicita-citakan dari awal pada proses kesempatan kali ini begitu. Baik, lanjut. Ini yang tadi pengertiannya studi ya. Ada Lester Crowe dan Alice Crowe. Sementara ada Muhammad Hatta juga. Lanjut. Kata Islam, ada dua cara untuk memahami pengertian Islam, yaitu dari sisi kebahasaan ataupun dari sisi istilah. Dari sisi bahasa, Islam itu berasal dari kata bahasa Arab, diambil dari wazannya salima, selamat sentosa. Nah, dari kata salima ini kemudian diikutkan wazan af'ala. Nah, yang pernah belajar sorof di pondok pesantren pasti tahu itu, wazan dan mauzun begitu ya. Salima diikutkan wazan aslama begitu. Aslama yuslimu islaman, yang mengandung arti selamat, aman, damai, patuh, berserah diri dan taat. Oke, lanjut. Sedangkan Islam menurut istilah adalah agama yang didasarkan pada 5 pilar utama. Apa saja? Tahu? Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat,
mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang sudah mampu. Nah, itu yang kita sebut dengan rukun Islam. Nah, Islam adalah nama bagi satu agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nama Islam sendiri punya perbedaan yang luar biasa dengan nama-nama agama lainnya yang di muka bumi ini. Jadi kata Islam tidak ada hubungan dengan orang tertentu atau dari golongan manusia tertentu atau dari suatu negeri tertentu. Jadi kalau kita mengetahui agama lain, misalkan Kristen, itu hanya diutus untuk Bani Israel saja. Lalu kemudian kalau kita tahu agama Yahudi, maka itu dikhususkan kepada umat kaumnya Nabi Musa saja, begitu. Nah, Islam tidak. Oke, lanjut. Kalau berbicara agama ada 4 unsur yang menjadi karakteristik. Yang pertama, adanya unsur kepercayaan terhadap kekuatan gaib. Jadi kekuatan gaib ini punya bentuk yang bermacam-macam. Dalam agama primitif, kekuatan gaib dapat mengambil bentuk benda-benda yang memiliki kekuatan misterius. Begitu. Roh atau dewa-dewa kalau dalam zaman dulu begitu. Di Romawi sebelum Islam ada. Nah, yang kedua unsurnya unsur karakteristik sebuah agama adalah adanya kepercayaan bahwasanya kebahagiaan dan kesejahteraan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat nanti itu bergantung erat pada adanya hubungan baik dengan kekuatan gaib yang dimaksud. Jadi kekuatan gaib tadi yang di pertama. Jadi kalau kita kepingin sejahtera dan bahagia, kita harus punya hubungan yang baik nih, punya relasi yang baik dengan kekuatan gaib. Makanya zaman agama-agama primitif seringkali membuat sesajen, membuat selamatan untuk dewi-dewi begitu itu kan, agar terhindar dari mara bahaya. Nah, seperti itu. Ada unsur kepercayaan bahwa bahagia dan sejahtera berhubungan erat dengan hubungan baik dengan kekuatan gaib. Nah, yang ketiga, ada unsur karakteristik yang berupa emosional. Jadi ada unsur respon yang bersifat emosional dari manusia. Nah, respon ini bisa berbentuk rasa takut. Jadi ada perasaan cinta terhadap dewa-dewi, ada perasaan takut, ada bencana karena misalkan mengganggu kehidupan ikan tertentu yang tidak boleh dilarang diambil atau diganggu. Nah, itu ada unsur respon yang bersifat emosional. Nah, yang keempat, yang terakhir, adanya unsur paham bahwa ada sesuatu yang sakral, kudus atau suci, begitu. Jadi dalam kekuatan gaib, dalam bentuk kitab suci, jadi sesuatu yang kudus dan suci itu biasanya berbentuk kekuatan gaib atau berbentuk kitab suci yang mengandung ajaran agama yang bersangkutan, tempat-tempat tertentu atau peralatan untuk menyelenggarakan upacara dan sebagainya begitu. Oke, dapat dipahami kan? Yuk kita lanjut lagi. Nah, dari karakteristik khas sebuah agama yang ada 4 tadi di atas, kita jumpai, kemudian kita dapat jumpai ada 5 aspek yang terkandung dalam agama. Yang pertama, aspek asal-usul. Asal-usul ini makanya kita mengenal ada agama duniawi, ada agama samawi begitu kan. Ada agama ardin, agama bumi, ada agama samawi. Yang samawi berasal dari Tuhan, yang berasal dari pemikiran manusia disebut sebagai agama ardi, bumi, atau agama kebudayaan begitu. Aspek yang kedua adalah aspek tujuannya. Jelas sekali bahwasanya agama memberikan tuntunan hidup agar bahagia di dunia dan akhirat. Jadi kalau adik-adik rekan-rekan mahasiswa ini
merasa hidupnya kurang bahagia, nah ini perlu dipertanyakan ini. Perlu dipertanyakan, tujuan hidup kalian sudah benar atau tidak? Sesuai dengan tuntunan atau tidak? Nah, gitu. Oke, lanjut ya, aspek yang ketiga, aspek ruang lingkup. Keyakinan akan adanya yang gaib. Nah, itu jelas sekali. Bahwa manusia dan kesejahteraannya di dunia ini dan hidupnya di akhirat tergantung pada adanya hubungan baik dengan kekuatan gaib. Jadi kita punya hubungan emosional juga terhadap kekuatan gaib tersebut, sehingga menciptakan rasa takut untuk selalu taat beribadah, seperti itu. Yang keempat, aspek kemasyarakatan. Nah, ini yang paling sering diwariskan dan disampaikan secara turun-temurun dari generasi satu ke generasi yang lain. Nah, jadi apa yang diwariskan? Ajaran-ajarannya, begitu. Oke, yang kelima, aspeknya adalah aspek sumbernya. Pasti punya kitab suci. Jadi 4 karakteristik khas sebuah agama yang di awal memunculkan 5 aspek yang ada dalam layar ini. Oke, lanjut, bisa dipahami? Nah, kembali kepada bahasan Islam, kita di ulama-ulama Islam itu sepakat bahwasanya sumber ajaran Islam ada 2. Yang pertama Al-Quran dan Sunnah. Jadi Al-Quran, jadi Syafi'i mengatakan bahwasanya Al-Quran bukan berasal dari akar kata apapun, ya Al-Quran begitu. Bukan pula ditulis dengan memakai hamzah. Nah, begitu. Jadi Al-Quran adalah firman yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan dinilai ibadah bagi siapapun yang membacanya. Nah, ini walaupun 1 huruf, kalian tetap dinilai ibadah. Makanya banyak-banyak kalian baca ayat Al-Quran, sekalipun Pak saya belum tahu artinya nih Pak, enggak apa-apa, lanjut aja terus. Saya kebetulan menjadi salah satu admin Tadarus Quran nasional begitu. Jadi silahkan teman-teman usahakan setiap hari membaca Al-Quran, karena jurusannya kalian kan ilmu Al-Quran dan tafsir begitu. Jadi jangan sampai lepas dari Al-Quran. Oke, yang kedua, sumber ajaran Islam yang utama yang kedua adalah sunnah. Jadi selain Al-Quran ada as-sunnah begitu kan. Nah, sunnah ini merupakan hadis-hadis Nabi yang kemudian dilaksanakan, dipraktekkan begitu ya. Jadi apakah sunnah kemudian terpuji? Ya jelas terpuji karena hadis Nabi. Jadi hadis Nabi yang mengatakan barang siapa yang membuat sunnah yang terpuji, maka pahala baginya membuat sunnah itu dan pahala bagi orang-orang yang mengerjakannya. Jadi maka kita harus tetap mengamalkan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Oke, lanjut. Nah, Islam dan ilmu sosial humaniora itu bisa dikatakan merupakan mata kuliah yang hampir senada dengan studi Islam begitu. Jadi pengertian studi Islam sendiri adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan ajaran agama, berhubungan dengan sejarah maupun berhubungan dengan praktek pelaksanaan secara nyata dalam sehari-hari. Ingat, jadi Islam berhubungan dengan ajaran, praktek, dan pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut.
tujuan studi Islam juga memiliki tujuan begitu ya. Yaitu yang pertama, menunjukkan adanya relasi agama Islam dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Yang kedua, menjelaskan spirit berupa pesan moral dan value yang terkandung dalam berbagai cabang studi Islam. Pak, berarti ada banyak cabang studi Islam? Wah, ada banyak sekali. Kita nanti akan mempelajari itu di materi perkuliahan semester kali ini dengan pengampunya saya begitu. Yang jelas nanti kita akan meneliti Islam, hubungan Islam dengan pendekatan-pendekatan ilmu sosial humaniora. Yang ketiga, menjelaskan respon Islam terhadap berbagai paradigma baru dalam kehidupan sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, serta munculnya filsafat dan ideologi baru, serta hubungan Islam dengan visi, misi, dan tujuan agama Islam yang dibawa Nabi. Nah, Islam sendiri tidak berhenti dalam ruang yang hampa, stagnan begitu. Kalau ketika sudah Nabi meninggal ya sudah begitu. Tidak seperti itu. Tapi Islam selalu relevan dengan setiap zaman dan setiap tempat. Nah, makanya ilmu-ilmu yang ada di dalam Islam tidak bisa dikatakan stagnan, tapi harusnya berkembang karena ada banyak ilmu yang bisa dipelajari sebagai pendekatan untuk memahami Islam begitu. Oke, lanjut. Nanti akan kita bahas tentang itu. Nah, arah studi Islam yang pertama untuk mempelajari sumber dasar ajaran agama, untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai dasar ajaran agama, bagaimana realisasinya dalam membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern ini. Jadi Islam itu sebagai agama samawi yang terakhir turun membawa jelas karena terakhir turun maka membawa ajaran yang bersifat final dan mampu memecahkan masalah kehidupan manusia, menjawab tantangan dan tuntunan. Makanya kemudian ajaran Islam sampai kapanpun akan tetap aktual dan berfungsi terhadap memberikan problem solving dari permasalahan hidup dan tantangan serta tuntunan perkembangan zaman. Jadi kalian gak usah ragu ini. Kalian belajar studi Islam di Fakultas Usuluddin di jurusan IAT. Nanti saya mau jadi apa ya begitu. Jangan takut. Karena yang jelas yang kalian pelajari ini adalah ilmu yang bersifat memecahkan masalah kehidupan manusia, menjawab tantangan dan tuntunan sepanjang akhir zaman. Jadi ruhnya ilmu Al-Quran dan tafsir yang mempelajari Islam kali ini adalah mampu memecahkan masalah kehidupan manusia, menjawab tantangan dan tuntunan sepanjang zaman. Nah, jadi yang lebih tinggi lagi ya mempelajari secara mendalam prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam dan bagaimana realisasinya dalam membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya. Contohnya nih, ketika ada pemboman Bali begitu, lalu kemudian bom-bom yang bersifat teroris dan kemudian meresahkan masyarakat. Nah, ini kita sebagai orang-orang yang berada di dalam lingkup keilmuan studi Islam atau mempelajari agama Islam, maka kita harus mampu mengeluarkan prinsip dan menciptakan nilai-nilai dasar baru yang berhubungan dengan teroris dan radikalis sehingga kita bisa
mengarahkan, mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern ini. Jadi jangan sampai kita kemudian menjadi salah langkah dalam memahami atau mengikuti perkembangan zaman. Kita harus menentukan posisi kita sendiri agar kita bisa betul-betul menciptakan tatanan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam yang sesuai dengan sumber agama Islam untuk mengurangi pengaruh terorisme dan radikalisme begitu. Nah, di slide berikut ini ada studi Islam secara area studi Islam begitu ya. Itu ada ajaran. Jadi kita akan mempelajari ajaran-ajaran yang terkandung dalam agama Islam. Lalu kemudian ada sejarah. Ini biasanya berkaitan dengan hadis biasanya. Jadi sejarah hadis begitu. Apakah anak IAT juga diharuskan untuk mempelajari ini? Ada pelajarannya dan harus itu. Karena kalau tidak tahu sejarah nanti bahkan kita akan terputus nanti keilmuan kita begitu. Yang ketiga, praktek gitu. Secara praktek ada banyak itu yang kita bisa pelajari dan kita bisa teliti nanti di dalam perkuliahan ini. Dan kelembagaan, nah kelembagaan ini termasuk yang modernis atau modernisasi begitu ya. Karena kelembagaan Islam pada zaman Nabi sangat berbeda dengan bentuk kelembagaan Islam yang ada pada zaman sekarang. Nah, ini area studi Islam ini bisa didekati dengan pendekatan Islam dan ilmu sosial humaniora. Ada pendekatan historis, ada pendekatan filosofis, ada pendekatan ilmiah, ada pendekatan doktriner, ada pendekatan normatif. Ini nanti dan pendekatan lainnya. Kapan Pak kita akan pelajari? Nah, setelah pertemuan kedua, berarti pertemuan ketiga dan seterusnya begitu. Oke, baik, lanjut. Nah, ini dia. Cakupan Islam itu ada banyak kalau melihat dari bagan struktur yang ada di layar. Ada mencakup akhlak, ada mencakup syariah, ada mencakup akidah. Begitu. Itu ya teman-teman, bisa dipelajari sendiri. Silahkan nanti lanjutkan kembali proses pendaftaran, proses absensi yang ada di depan tadi itu ya, di bit.ly. Silahkan dibuka kembali yang di depan. Nah, referensinya yang pertama ini yang ada di layar, dan yang kedua akan saya berikan lewat dalam bentuk PDF di grup masing-masing. Oh iya kawan-kawan, kalau diperbolehkan nanti kemungkinan besar di grup juga akan dibahas tentang kontrak belajar begitu ya. Oke, baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.